Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Farisi. Ya. Belajar firman Tuhan, ya, sebetulnya firman Tuhan itu membahas tentang Yesus. Ya. Dari penciptaan sampai wahyu itu adalah tentang Yesus, bukan? Kan Yesus yang ciptakan. Kemudian kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan membuat rencana. Dan rencana itu langsung, itu adalah keselamatan dengan Yesus. Ya. Jadi, itulah yang kita coba pelajari bersama-sama sampai kepada buku Wahyu. Ya, kita bicara, ya, adalah sesuatu hal yang sama. Mereka nyanyi di mana? Di gereja? Baik, maafkan, rupanya ada yang kirim ini, ada orang yang tidak berhasil untuk masuk ke kita punya link. Ya, oke. Jadi kembali, Yesus itu adalah segala sesuatunya adalah Yesus. Ya, pusatnya itu adalah Yesus. Ya, keselamatan itu Yesus, kebenaran Yesus, kebutuhan daripada jemaat Laodikia adalah Yesus, kebenaran Yesus. Jadi Yesus itu kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Davidian? Ya, Mika 7:14, ya, bicara soal tongkat gembala. Siapa itu? Victor Hotef. Matius 20 ayat 1 sampai 16, ya, itu bicara mengenai perumpamaan sebetulnya tentang orang yang bekerja di ladang di kebun anggur, ya. Dan yang jam 11 itu atau yang terakhir adalah siapa? Ya, Victor Hotef. Ya. Yohanes 4 ayat 9 bicara mengenai masalah kacang-kacangan dan sebagainya, dan akhirnya menjadi roti. Siapa itu? Victor Hotef. Maliaki 3 ayat 1 sebetulnya bicara tentang Yesus, ya, tetapi mereka katakan siapa itu? Victor Hotef. Maliaki 4, ya, ayat 1 sampai 6, ya. Maliaki 4 ayat 1 sampai 6 itu pekabaran Elia, bicara Yohanes Pembaptis, kemudian pekabaran umat Tuhan di akhir zaman, tapi mereka bilang siapa itu? Victor Hotef. Zakaria 4 ayat 12, ya, artinya minyak yang masuk ke pohon zaitun di situ dan sebagainya. Kemudian mereka katakan siapa itu? Ya, itu adalah tulisan Mrs. White dan Victor Hotef. Ya. Joel 2, 28 dan 29 kita akan bahas tentang hujan awal dan hujan akhir. Hujan akhir adalah siapa? Victor Hotef. Testimonies for the Church 475 mengenai nubuatan yang juga kegenapan daripada Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kembali mengatakan siapa? Victor Hotef. Jadi Victor Hotef, ya, yang menjadi pusat pekabaran. Saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat sedih sekali, ya, saudara-saudara daripada Davidian tidak melihat ini, ya, tidak melihat bagaimana ini adalah sesuatu yang sangat jelas penonjolan diri pribadi daripada keselamatan. Sedangkan Alkitab itu bicara tentang Yesus, tetapi mereka katakan Victor Hotef, ya. Jadi selalu bicara tentang Victor Hotef atau tongkat gembala ataupun Davidian, ya. Saudara-saudara sekalian, kita harus berdoa banyak untuk mereka. Begitu pikirannya seperti dibutakan, padahal sudah jelas, ya, ini adalah sesuatu perkara yang keliru, namun tetap tidak melihat, ya, tidak melihat, ya, akan hal itu. Kemudian, ya, akibatnya mereka tetap bertahan, ya, seperti bahwa merasa bahwa mereka itu benar. Saudara-saudara sekalian, inilah tulisan daripada Mrs. White. Dalam rangka mempertahankan doktrin yang keliru atau praktek yang tidak Kristen, beberapa orang akan mengambil bagian-bagian Alkitab yang terpisah dari konteksnya.
mungkin mengutip setengah dari satu ayat sebagai pembuktian poin mereka, ketika bagian sisanya akan menunjukkan makna yang sangat berlawanan. Ya, kemudian ini semua dalam The Great Controversy halaman 521. Dengan kelicikan ular, mereka membudayakan diri mereka sendiri di belakang ucapan-ucapan terputus yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan daging mereka. Demikianlah banyak orang dengan sengaja memutarbalikkan firman Allah. Yang lain yang memiliki imajinasi aktif memanfaatkan tokoh-tokoh dan simbol-simbol tulisan suci, menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka, dengan sedikit menganggap ya kesaksian kitab suci sebagai penerjemahnya sendiri, dan kemudian mereka menampilkan keanehan mereka sebagai ajaran Alkitab. Saudara-saudara sekalian, inilah yang telah terjadi. Ya, ngambil kutipan out of context, kemudian ternyata inilah yang telah memberikan tafsiran yang salah dan betul-betul mempertahankannya, ya. Dan kita merasa senang kepada saudara-saudara yang telah berjuang, Pendeta Ringo, ya, kemudian saudara Loran, ya, saudara Daniel Tan, ya, coba menunjukkan bahwa kebenaran Alkitab harus betul-betul dinyatakan. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, Yesus kembali harus ditinggikan. Ya, Yesus yang diutamakan. Pekabaran kepada sidang jemaat Laodikia adalah pekabaran tentang Yesus. Ya, jadi templakan itu, nanti kita bicara mengenai masalah templakan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, itu bukan berarti bahwa kita sudah dalam keadaan yang putus asa, tetapi supaya mengingatkan kita untuk datang kepada siapa? Yesus. Sebab emas yang beruji adalah iman ya kepada Yesus. Kemudian kita dapatkan tentang jubah putih adalah siapa? Kebenaran Yesus. Jadi Yesus adalah pekabaran kita, ya. Dan kita harus alami dalam hidup kita. Dan kalau kita punya Yesus, maka kita akan selalu bersuka cita dan senang untuk mengabarkan, ya. Pekabaran tentang apa? Kabar tentang Yesus. Ya. Jadi terima kasih untuk perhatian semua. Sudah saya lihat ada pendeta Jauh Manulang di sini juga yang cukup punya peranan yang sangat penting sekali untuk mempertahankan kebenaran supaya kita makin jelas dan kita boleh menolong mereka yang telah makin lama artinya mempertahankan sesuatu yang salah. Oke, silahkan siapa yang berikan doa? Silakan Pendeta Ringo untuk pimpin doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Oleh karena Engkau jagai kami dengan hikmat dan pengertian dari firman, agar kami boleh melihat dunia penuh dengan penyesatan. Bahkan dalam Matius 18 ayat 7 Engkau mengatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih memiliki hamba-hambamu yang setia. Terlebih seperti hamba-Mu Pendeta Kuntarap, dan juga beberapa yang lain, Pendeta Manulang, dan yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu di grup ini. Kami hanya ingin menyampaikan, terpujilah Engkau Tuhan, agung dan mulialah Engkau, dan berkatilah kami sementara kami akan melanjutkan pelajaran ini. Hamba mungkin akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian masuk pada pembahasan. Urapi, berkati dan kesehatan ya Tuhan. Anugerahi dengan kekuatan, hikmat dan pengertian. Terlebih kami mengatakan juga, biarpun kami pendeta ataupun awam atau jemaat biasa, lengkapi kami dengan pengetahuan yang sama untuk membuat kami boleh semakin teguh dalam iman kami, dan kami boleh bersiap bertemu dengan Engkau, karena Engkau tidak akan lama lagi datang. Tanda-tanda dan segala hal yang menunjukkan kedekatan kami kepada kedatangan-Mu sudah begitu nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan dengar doa kami, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, kami serahkan semua rangkaian acara kami ke tangan Tuhan, terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Kita berikan kepada Pendeta Kuntaraf. Saya tidak terima pertanyaan.
Oh, nggak ada pertanyaan. Langsung saja, Pastor, kepada... Jadi kita langsung aja nanti ruang pertanyaannya sesudah selesai semua ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Langsung kepada. Baik, kembali kita akan question and answer, tidak ada. Review sedikit, saudara-saudara sekalian. Ada yang saya sebutkan tempo hari, ada satu kutipan yang dicabut sehingga membuat orang salah mengerti. Dan itu adalah yang terdapat di dalam testimoni daripada The Great Controversy halaman 425. Ya. Sementara pemeriksaan hukuman sedang berjalan di surga, akan ada penyucian khusus untuk menghilangkan dosa di antara manusia di bumi. Kemudian gereja Tuhan kita yang akan diterima olehnya waktu kedatangan akan menjadi gereja yang mulia dan tidak memiliki noda, ya, kerut atau hal yang seperti itu. Kemudian saudara lihat di situ ada titik-titiknya, ya. Jadi kalau seandainya kita isi itu titik-titik, kita dapatkan. Sementara pemeriksaan hukuman sedang berjalan di surga, akan ada penyucian khusus untuk menghilangkan dosa di antara manusia di bumi. Pekerjaan ini lebih jelas digambarkan dalam pekabaran buku Wahyu 14. Bila pekerjaan ini telah selesai, yaitu apa? Yaitu pekabaran Injil di akhir zaman. Pengikut Kristus akan bersedia untuk kedatangannya. Kemudian persembahan dari Yahuda dan Yerusalem akan menyenangkan Tuhan, sama seperti masa lalu dan sebagaimana tahun-tahun yang telah berlalu. Kemudian gereja Tuhan yang akan diterima olehnya waktu kedatangannya akan menjadi gereja mulia, ya, dengan tidak memiliki noda, kerut atau hal yang seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, menghilangkan akan kutipan yang di tengah ini menyebabkan mereka menganggap bahwa semua itu akan berjalan sebelum pekabaran atau sebelum pintu kasihan tertutup, ya. Padahal ini adalah sesuatu perkara yang terjadi sesudah pintu kasihan tertutup. Jadi penghapusan kalimat membuat perbedaan arti, ya. Oke. Ada maafkan Pendeta Siringo-Ringo. Ya, ada yang bertanya, stok rupanya tidak bisa masuk. Apakah ID-nya betul ini? Betul, betul. 3241167. Salah. Yang benar adalah 367. Sebentar. Oke. 363. Nomor dari awal. 363. Oke. 241. 363. 241. 241. 1627. 1627. Oke. Ya. 363 241 1627. Ya. Oke. 096. Password 096 057. Sebentar. 096 057. 057. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini rupanya ada orang yang berusaha berulang-ulang tapi tidak berhasil. Iya, benar tuh. Baik, jadi kembali penghapusan kalimat itu menyebabkan perbedaan interpretasi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita coba ulangi sedikit, ya, kutipan ini. Engkau akan mengambil kalimat-kalimat dalam kesaksian yang berbicara tentang penutupan pintu kasihan, tentang masa kegoncangan di antara umat Tuhan, dan engkau akan membicarakan tentang akan munculnya dari umat ini orang yang lebih murni dan lebih suci. Semua ini akan menyenangkan musuh sekarang ini. Sudah bisa lihat itu, ya, yang telah dibuat, ya, oleh saudara-saudara dari Davidian, ya, itu semua ini menyenangkan musuh sekarang ini, ya, yaitu menyebutkan mengenai masalah pintu kasihan tertutup dan sebagainya, dan yang sudah kita bahas selama ini. Oke. Baik, kemudian saudara-saudara sekalian, mulainya pemeteraian 144.000 tidak akan menunggu sampai pintu kasihan tertutup. Karena mereka harus dimeteraikan lama sebelum masa tersebut dan harus sudah selesai sebelum nyaringnya, seruan nyaring. Dan kapan ini?
ya, apa yang dikatakan oleh Victor Hotep itu adalah ya mulainya itu tahun 1929 ya. Nah, padahal Ronubos sudah katakan Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa pekabaran harus terus dikabarkan, namun tidak boleh berdasarkan waktu. Sebab waktu tidak akan pernah menjadi ukuran lagi. Jadi tidak boleh menentukan suatu waktu kapan mulainya ini, kapan mulainya itu. Dan itulah yang telah dibuat oleh kelompok daripada Davidian yang mengatakan pemeteraian dimulai tahun 1929. Kemudian Hotep mengatakan ya bahwa pekabaran mengenai 144.000 adalah pekabaran masa kini. Dengan mengatakan bila pelayanan dapat membuktikan kita bersalah dalam pelayanan 144.000 yang merupakan pekabaran masa kini, bahkan bila ada salah satu judul dari cetakan kami yang dapat dibuktikan kesalahannya, kami setuju untuk mencabut pendapat kami dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa juga yang dikatakan dengan masalah ini ialah merasa 140.000 adalah pekabaran masa kini. Hingga tidak perlu mengabarkan untuk 90 tahun Davidian coba memalingkan gereja Masihat yang ke-7 dari pengabaran Injil ke doktrin 144.000. Saudara-saudara sekalian, ya, bukan hanya itu, ya, kita sudah berikan kutipan ya bahwa pekabaran masa kini adalah pekabaran ya 3 malaikat. Hotep juga mengatakan bahwa pengumpulan 144.000 telah dimulai, ya. Kemudian hal itu ditekankan kembali pada tahun 1941. Waktunya telah datang bagi 144.000 untuk mulai berjalan bersama rencana Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menyediakan mereka untuk diubahkan, ya. Dan mereka diulang-ulangi bahwa mereka tidak akan mati lagi. Padahal pada 5 Februari 1955 ya, Victor Hotep meninggal. Ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, itu sedikit ulangan apa yang kita sudah pelajari tempoh hari. 10 ajaran Davidian lainnya. Baik. Pernyataan daripada tongkat gembala, Alkitab dan Nyonya White mendukung tongkat gembala 100%. Ya. Apakah betul demikian? Ya, ya, rupanya ada yang ini belum juga berhasil. Terus-terusan WA sama saya. Suruh aja masuk di Zoom atas nama Joseph Ringo, Pastor. Kayak di atas YouTube, atas nama Pastor Pendeta Joseph Ringo aja gitu. Nanti mereka akan bisa tonton. Maksudnya masuk di Zoom atau di Facebook? Di YouTube, tidak di Facebook. YouTube Joseph Ringo. Nama saya langsung. Mungkin pastor nggak bisa masuk karena belum didaftarkan barangkali dengan. Atau di upgrade. Ya, dia harus daftarkan pakai Google atau Facebook karena kalau seperti ini nggak bisa masuk sembarangan. Joseph Ringo ya? Joseph Ringo, Pak. Jangan Joseph Ringo. Joseph Ringo. Iya. Oke. Saudara-saudara sekalian, Hotep, ya, ini salah satu ajarannya, tidak mengatakan Tuhan tidak memberikan terang air bah kepada Henokh. Yudas membuktikan bahwa Henokh adalah utusan dari Tuhan, namun ia mengamarkan generasi mengenai kehancuran dari dunia ini pada kedatangan Kristus kedua kali. Sementara air bah yang merupakan peristiwa yang segera akan menghancurkan dunia ini pada masa Nuh. Henokh tidak ditunjukkan kebenaran mengenai air bah. Ini menurut Hotep ya, dan ada sumbernya di situ dari Symbolic Code ya. Nah, sedangkan spiritual gift mengatakan Tuhan berkomunikasi dengan Henokh melalui para malaikatnya dan memberinya instruksi ilahi. Dia memberitahu kepadanya bahwa dia tidak akan selalu tahan dengan manusia dalam pemberontakannya, bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan ras yang berdosa dengan membawa banjir air ke bumi ya. Jadi Roh Nubuat sudah katakan bahwa Tuhan sudah mengkomunikasikan hal ini kepada Henokh ya. Dalam sumber yang lain Tuhan telah terbuka sepenuhnya kepada Henokh mengenai rencana keselamatan
dan melalui karunia roh nubuat dihadapkan kepadanya mengenai generasi yang akan hidup setelah air bah, dan menunjukkan kepadanya peristiwa besar yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali dan akhir sejarah dunia. Jadi Tuhan sudah menunjukkan sepenuhnya mengenai rencana keselamatan itu kepada Nuh. Kemudian Patriarch and Prophet juga mengatakan demikian. Melalui malaikat-malaikatnya Tuhan menyatakan kepada Henokh maksudnya untuk memusnahkan dunia ini dengan air bah. Dan ia juga lebih terbuka sepenuhnya tentang rencana penebusan. Jadi apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Victor Houteff jelas tidak benar. Sekarang, nah bagaimana dengan binatang serupa macan tutul dan kepausan? Ide mengenai aplikasi lambang dari nabi palsu dalam Wahyu 19 ayat 20, wanita dengan pakaian merah ungu, binatang dari Wahyu 17, binatang seperti macan tutul dalam Wahyu 13, binatang berwarna merah ungu dalam Wahyu 17, dan binatang sukar digambarkan dalam Daniel 7 adalah lambang kepausan, adalah tidak alkitabiah dan tidak logik. Ini yang dikatakan oleh Houteff. Nah, apa yang dikatakan oleh The Great Controversy? Dalam buku Wahyu pasal 13, ya, digambarkan binatang yang lain yang serupa dengan macan tutul, di mana nabi itu memberikan kuasa dan kedudukan dengan otoritas. Lambang ini sebagaimana yang umumnya Protestan telah percayai, menggambarkan kepausan yang telah berhasil mendapatkan kuasa dan kedudukan dan otoritas yang pernah dipegang oleh kerajaan Roma kuno. Jadi apa yang dikatakan oleh Victor Houteff bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Kita lihat lagi. Jika ada orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya di dahinya dan tangannya dan yang sama akan minum dan anggur murkanya, binatang itu yang disebutkan dalam pesan ini yang ibadahnya ditegakkan oleh binatang yang bertanduk dua adalah binatang pertama atau leopard-like, itu yang menyerupai akan macan tutul, ya, dan dikatakan kepausan, ya. Ini yang dikatakan oleh The Great Controversy. Kemudian untuk mempelajari seperti apa patung itu dan bagaimana dibentuk, kita memperoleh karakteristik binatang itu, dan dikatakan adalah karakteristik dari apa? Kepausan. Jadi dengan demikian, saya lihat itu saudara Daniel Tan coba terus jawab kepada mereka dengan menggunakan akan kutipan-kutipan ini dan sebagainya, tetapi mereka seperti menutup mata, ya, mengatakan salah, tetapi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat, ya. Binatang pertama menggambarkan gereja Romawi, satu badan gereja yang diselubungi dengan kuasa sipil yang mempunyai otoritas untuk menghukum mereka yang melanggar, ya. Kembali ini adalah The Story of Redemption halaman 31. Yang mereka selalu katakan itu adalah interpretasi daripada Uriah Smith. Saudara-saudara sekalian, jadi kenapa dengar Uriah Smith tidak mau dengar kepada Victor Houteff? Uriah Smith itu memang dikutip oleh Ellen G. White, tetapi memang Uriah Smith pernah juga ditemplak oleh Mrs. White, ya. Tetapi ada hal-hal yang yang Mrs. White endorse atau menerima akan apa yang dikatakan oleh Uriah Smith, dan itu ditulis dalam buku The Great Controversy atau buku-buku yang lain termasuk dalam Story of Redemption, ya. Dan saya katakan tempoh hari bahwa saya sendiri waktu mengajar Daniel dan Wahyu, saya tidak gunakan buku Uriah Smith, ya. Saya gunakan kita punya Bible commentaries, ya, dan juga dari Mervyn Maxwell. Oke. Ini adalah tanda binatang yang pertama atau kepausan. Sebab itu harus dicari di antara yang mempunyai karakteristik dari kuasa itu. Ya. Jelas sekali, bukan? Ya. Tetapi mereka katakan, bukan. Ya. Jadi, kembali ini adalah sesuatu hal yang tidak tepat. Oke, luka yang membawa maut dari binatang serupa macan tutul. Pembuangan daripada Paus Pius yang ke-6, ya, tahun 1798, dan kematiannya di Valence, Prancis pada tanggal 19 Agustus 1790, bukanlah menerima luka, tetapi lebih daripada kematian dari paus sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Tokat Gembala, ya, volume 1 halaman 215. Dan itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Ya. The Great Controversy halaman 439.
Saya melihat salah satu kepalanya mempunyai luka yang membawa mati, dan kembali dia yang membawa kepada tawanan akan pergi pada tawanan, dan dialah yang membunuh dengan pedang yang akan terbunuh dengan pedang. Bulan ada 42 bulan adalah sama dengan 1 masa dan 2 masa dan 1/2 masa, 3,5 tahun atau 1260 hari dari Daniel 7, waktu di mana kuasa kepausan ya adalah untuk menindas akan umat Tuhan. Ya. Jadi ternyata dia memberikan mengatakan bahwa itu adalah salah, ya, tetapi itu jelas dikatakan oleh Roh Nubuat, ya. Periode ini, ya kembali The Great Controversy halaman 439. Seperti yang dinyatakan dalam bab sebelumnya, dimulai dengan supremasi kepausan 538 dan diakhiri 1798. Pada saat itu Paus ditawan oleh tentara Prancis. Kekuasaan kepausan menerima luka mematikan dan prediksi itu terpenuhi. Dia yang menuntun ke dalam penawanan akan tawanan. Ya, saudara-saudara, ya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, ini kutipan lagi. Dan nubuatan telah diramalkan restorasi dari kekuasaannya. Saya melihat salah satu daripada kepalanya mempunyai luka yang membawa mati, dan lukanya itu telah sembuh. Dan seluruh dunia merasa heran dan ikuti binatang itu. Ya, penderitaan dari luka yang membawa mati itu menunjukkan kejatuhan kepausan pada tahun 1798. Kenapa mereka tidak suka? Artinya Victor Houteff, ya, tidak suka dengan menggunakan bahwa yang luka itu adalah kepausan tahun 1798, ya. Mungkin saya jelaskan sebelum bahas yang selanjutnya. Dia mau gunakan bahwa lukanya itu adalah tahun 1500, ya. Tahun 1500 kapan? Yaitu pada saat Martin Luther, ya, artinya dia sebutkan mendapatkan Alkitab di universitas, padahal itu pun juga salah dan sebagainya. Tetapi dia mau coba berikan waktu untuk supaya tepat kepada 430 tahun, yaitu mulainya kapan? Ya, yaitu pada saat munculnya Davidian tahun 1930. Ya, kemudian itu sebabnya mereka artinya Victor Houteff tidak mau menerima itu tentang kepausan yang luka tersebut, tetapi yaitu 1798. Jadi itu permasalahannya. Oke, baik. Nah, sekarang bicara tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar mengakui kuasa dia yang kekal, menyembah dia dan mengatakan kata-kata pujian, ekspresi yang sangat agung. Raja gagal dalam menyerahkan hati kekafirannya dan menolak sistem penyembahan kekafirannya. Jadi ini yang dikatakan bahwa Nebukadnezar telah gagal dalam menyerahkan hati kekafirannya. Ya. Nah, kalimat itu kemudian diperbaiki, ya, dalam halaman 49 dari buku yang sama. Nebukadnezar mengakui pertobatan setelah pengalaman ajaibnya dengan Tuhan, walaupun kata-kata agung yang dikeluarkan oleh Raja Kasdim kelihatan perubahan hati, tindakan menunjukkan kegagalan dalam apa yang mulutnya akui. Ya. Walaupun Nebukadnezar gagal dalam perkara bersifat rahasia ini, Tuhan dalam karunia-Nya yang besar, ya, menyelamatkan raja. Kemudian dia mengutip akan dari Prophet and Kings halaman 521. Raja yang dulu sombong telah menjadi anak Allah yang rendah hati, penguasa yang kejam, sombong jadi raja yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia yang telah menentang, menghujat Allah surga, sekarang mengakui kuasa yang maha tinggi dan dengan sungguh-sungguh berupaya mempromosikan rasa takut yang akan Yehova dan kebahagiaan rakyatnya. Nah, walaupun dia memasukkan paragraf dari Ellen G. White, ya, menunjukkan penerimaan akan pertobatan daripada asalnya, namun sangat sukar untuk menyelaraskan kutipan daripada Ellen G. White dengan kalimat Houteff yang mengatakan raja gagal untuk menyerahkan hati kekafirannya. Ya. Kenapa? Sebab kita lihat kutipan-kutipan Roh Nubuat lebih lanjut. Raja Nebukadnezar, misalnya, di dalam Review and Herald 11 Januari 1906. Yang sering di hadapan Daniel menghormati nama Tuhan, akhirnya mempunyai pertobatan sepenuhnya dan belajar untuk memuji dan meninggikan dan menghormati Raja Surga. Ya. Jadi demikian juga kemudian kita lihat kutipan yang lain dari Youth Instructor. Demikianlah Raja di atas tahta Babil menjadi saksi bagi Allah, ya, memberikan kesaksiannya hangat dan fasih dari hati yang bersyukur, yang mengambil bagian dalam belas kasih dan rahmat.
kebenaran dan kedamaian. Dari sifat ilahi, rancangan Tuhan bahwa kerajaan terbesar di dunia harus menunjukkan pujian sekarang ini terpenuhi. Jadi itu rencana Tuhan untuk menunjukkan bahwa kerajaan besar Babylon mengakui akan Tuhan, tetapi itu justru gagal diberikan oleh Victor Hotep. Maksud Tuhan adalah bahwa kerajaan terbesar di dalam dunia memberikan pujian kepadanya sekarang terpenuhi, ya, di dalam tulisan Roh Nubuat. Pernyataan umum di mana Nebukadnezar secara mengakui kemurahan, kebaikan, dan kuasa Tuhan adalah tindakan terakhir daripada hidupnya tercatat dalam sejarah yang suci. Dengan demikian, klaim dari Victor Hotep mengenai tindakan dari Nebukadnezar sehubungan dengan pengalaman yang dicatat dalam buku Daniel tidak berdasarkan pada kitab suci, ataupun tidak berdasarkan kepada Roh Nubuat. Nah, ini yang cukup seru adalah soal Roh Suci dan 2 hujan. Ya, Yoel 2, saudara-saudara mengetahui tentang Yoel 2 pasal 23 sampai 29, bukan? Tentang hujan awal, hujan akhir, ya. Kita tahu dan kita sering khotbahkan itu. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh Hotep? Perhatikan bahwa hujan datang lebih dahulu dan pencurahan rohnya menyusul. Sebab itu, hujan adalah satu hal dan pencurahan Roh Kudus adalah hal yang lain. Ya. Jadi hujan itu berbeda, bukanlah Roh Kudus. Dan hujan awal tidak lain daripada tulisan Roh Nubuat. Sebab dia mengatakan bahwa hujan awal adalah tulisan Sister White. Dan hujan akhir adalah apa? Tongkat gembala. Wah, saudara-saudara sekalian, ini luar biasa sekali terjemahannya ini. Ya, saya tidak tahu apakah saudara Marbun yang ada di sini masih percaya itu, ya. Tetapi inilah ditulis di dalam apa? Tulisan daripada Victor Hotep di answer nomor 1, ya, dalam halaman 87 dan 88. Oke. Nah, sekarang object lesson halaman 121. Hujan awal itu adalah pencurahan Roh Kudus waktu Pantekosta. Ya, pencurahan Roh Kudus pada masa para rasul adalah hujan awal dan hasilnya luar biasa. Tetapi hujan akhir akan lebih berkelimpahan. Ya, terus dikatakan pencurahan Roh Kudus pada masa rasul-rasul adalah hujan awal dan hasilnya penuh kemuliaan. Tetapi hujan akhir akan lebih berlimpah. Itu adalah yang akan datang dan yang kita sedang tunggu. The Great Controversy halaman 611 juga mengatakan, setelah hujan awal diberikan, dalam pencurahan Roh Kudus pada permulaan dari Injil telah menyebabkan pertumbuhannya benih yang berharga, maka demikian pula dengan hujan akhir akan diberikan pada penutupan panen yang sedang masak. Ya, artinya kita sedang menyiapkan supaya dunia ini betul-betul masak dan siap untuk dituai. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada yang ke-6, ajaran mengenai Maliaki 3 ayat 1. Kita pernah singgung ini, kita bahas lagi, ya. Lihat aku menyuruh utasanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, siapakah ini utusanku? Ya, ajaran daripada Davidian. Ya, katakan utusan itu bukan Tuhan sendiri. Tetapi perhatikan, seorang yang akan menyediakan jalan untuk kedatangan Tuhan, dia akan disebut sebagai tujuan perjanjian. Kemudian ajaran Davidian, akhirnya ditulis oleh halaman 212. Akhirnya dapat dimengerti bahwa utusan Tuhan pada nubuatan Maliaki 3 ayat 1, yang dalam nubuatan Maliaki 4 ayat 5 disebutkan namanya Nabi Elia, dan ciri-ciri terungkap dalam buku Testimonies to Ministers halaman 475, yaitu tidak mungkin dapat diaplikasikan pada orang lain selain pada pribadi dari saudara Joseph Victor Hotep saja. Ya. Jadi, kalau Yesus, Roh Nubuat katakan itu adalah Yesus, tetapi justru Victor Hotep katakan, ya, atau Davidian katakan itu adalah Victor Hotep, ya, luar biasa sekali. Roh Nubuat katakan bagaimana?
pelajaran harus diberikan kepada manusia ke dalam bahasa kemanusiaan. Utusan perjanjian harus berbicara. Suaranya harus terdengar di dalam Ka'bah sendiri. Kristus telah datang untuk menyatakan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas. Ini berbicara tentang apa? Tentang Maliaki pasal 3 ayat 1. Ya. The Desire of Jesus halaman 161. Dalam membersihkan bait suci dan pembeli dan penjual dunia, Yesus mengumumkan misinya untuk membersihkan hati dari kekotoran, dari keinginan dunia, nafsu, egois, kebiasaan kejahatan, dan kebiasaan jahat yang merusak jiwa. Dan lebih lanjut, ya, Tuhan yang kamu cari tiba-tiba akan datang ke baitnya, kemudian bahkan utusan perjanjian yang kamu senangi, lihatlah, dia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi siapakah yang dapat tinggal di dalam hari kedatangannya? Siapakah yang akan berdiri ketika dia muncul? Karena dia seperti api kilang, seperti sabun yang lebih penuh. Dan dia akan duduk sebagai pemurni. Kemudian dan dia akan memurnikan anak Lewi dan membersihkan mereka seperti emas dan perak. Kemudian saudara-saudara sekalian, itu dikutip dari mana? Maliaki 3 ayat 1-3. Jadi ini berbicara tentang apa? Yesus. Berbicara tentang Yesus, tetapi mereka katakan bahwa itu adalah Victor Hotep. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat Yudas, ya, 14 ayat 14 dan 15. Menurut Victor Hotep, nubuatan dari Henoh bukanlah mengenai kedatangan Kristus di awan-awan. Dia berbicara mengenai kedatangan Tuhan ke bait suci di bilik yang maha suci di Ka'bah di surga bersama dengan orang kudusnya dalam lambang, bukan secara tubuh untuk pemeriksaan hukuman dosa dan penghapusan dosa mereka. Saudara-saudara, kenapa dia suka tentang ini? Sebab ini ada hubungannya kepada masalah penutupan pintu kasihan, bukan? Jadi itu Henoh bukan bicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh The Great Controversy? Lihatlah, Tuhan datang dengan 10.000 orang kudusnya dan menghakimi semua orang untuk meyakinkan semua yang tidak salah, ya, di antara mereka dan semua perbuatan durhaka mereka. Kedatangan ini dan kedatangan Tuhan ke bait sucinya adalah peristiwa yang berbeda dan terpisah. Ya. Kemudian orang-orang suci zaman dahulu menantikan kedatangan Mesias dalam kemuliaan sebagai penyempurnaan dari harapan mereka. Henoh hanya keturunan ketujuh dari mereka yang berdiam di Eden. Dia yang selama 3 abad di bumi berjalan bersama dengan Allah diizinkan untuk melihat dari jauh kedatangan pembebas. Lihatlah. Dia menyatakan Tuhan datang bersama dengan 10.000 orang kudusnya untuk menghukum mereka. Jadi ini berbicara mengenai masalah kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Tetapi menurut Victor Hotep bukan. Ya. Kita lihat lagi dari Review and Herald 11 Januari 1906. Dan Tuhan berkomunikasi dengan Henoh melalui para malaikatnya dan memberikan instruksi lagi. Dia memberitahu kepadanya bahwa dia tidak akan selalu tahan dengan manusia dalam pemberontakannya dan bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan ras dan berdosa dengan membawa banjir ke bumi. Oh, ini tentang Nuh yang kita sudah bahas tadi. Baik, sekarang kita coba lihat nomor 8. Kita bahas 10 saja sekarang, ya. Victor Hotep punya pekawan reformasi. Revival and Reformation precedes the great dreadful day of the Lord. Ya. Jadi katakan bahwa kebangunan rohani dan reformasi akan mendahului akan peristiwa hari Tuhan yang sangat menakutkan itu. Ya. Nah, kemudian digambarkan, ya, di dalam buku Shepherd ini adalah Tongkat Gembala volume kedua, ya. Dikatakan lebih lanjut, ya, halaman 20 dan 30. Dikatakan menggambarkan gereja Advent sedang berada dalam keadaan yang sangat buruk, ya. Itulah sebabnya Tuhan dikatakan akan mengangkat kita daripada kerohanian di mana kita sudah jatuh, ya, dan menyelamatkan kita daripada Laodikia, ya, yaitu suasana yang panas-panas kuku, kondisi panas-panas kuku, ya. Kemudian itulah sebabnya maka sebagai Niniwe yang lama dikatakan akan mengalahkan akan nubuatan, kemudian surga akan bersukacita. Pekabaran reformasi, ya. Yang mereka sebutkan reformasi banyak bicara tentang apa? Soal makan daging, ya.
Di antara umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging akan berhenti menjadi makanan mereka. Ya, itu adalah hal yang bagus, bukan? Reformasi. Kita setuju dengan reformasi. Kita perlu revival reformation, dan memang itu yang kita tekankan. Ya. Namun ada masalah dengan apa yang ditekankan oleh Davidian. Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian salah satu kutipan yang dibahas juga dikatakan bahwa telah ditunjukkan kepada saya bahwa makanan daging yang tadinya itu adalah sehat, sekarang sudah tidak lagi sehat, tidak lagi aman. Dulu aman makan daging, sekarang tidak aman lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, saya setuju ya soal ini ya. Itulah sebabnya kami sudah vegetarian lebih dari 50 tahun ya. Dan kami sehat ya. Sampai umur 73 tahun sekarang ini saya masih belum makan obat-obatan. Ada orang yang suka makan darah tinggi atau kolesterol, kami tidak makan obat kolesterol ataupun apa. Dalam keadaan masih sehat, saudara-saudara sekalian. Jadi masih bisa ambil bahagian dan dikasih seminar. Ya. Nah, masalahnya mereka katakan makanan daging adalah dosa dan tidak akan masuk tidak akan masuk surga. Dan ini salah satu yang mereka kutip adalah mereka yang gelojoh tidak akan masuk dalam barisan menuju ke surga. Nah, saya katakan makan daging tidak sama dengan gelojoh. Kegelojohan itu orang yang makan vegetarian juga bisa gelojoh, betul tidak? Kalau makannya 5 bakul kan gelojoh dia. Ya. Jadi orang harus hindarkan, kita harus hindarkan kegelojohan. Kalau orang harus bisa mengekang diri. Dan makanan daging kita harus hindarkan, tetapi tidak menentukan bahwa itu antara dosa dan tidak. Kenapa? Coba lihat. Dalam manuskrip rilis volume ke-16, halaman 173. I advise, saya nasihatin, avoid meat eating, hindarkan makan daging. Bukan oleh sebab ini dianggap dosa kalau makan daging, but because it is not helpful. Sebab tidak sehat. Sebab apa? Alkitab berbicara bahwa kita boleh makan daging, tetapi daging yang halal. Tetapi yang terbaik adalah vegetarian, saudara-saudara. Jadi sangat penting sekali. Tetapi ada keadaan di mana kadang-kadang orang sukar dalam keadaan suatu keadaan di mana tidak ada sayur sama sekali. Dalam keadaan demikian, maka makan daging masih lebih sehat daripada tidak makan. Ya. Baik, saudara lihat. Bahkan Roh Nubuat pernah mengingatkan agar orang yang mau vegetarian berhati-hati. Mereka jangan tergesa-gesa dan mereka harus mempunyai gizi yang cukup dengan makan biji-bijian dan kacang-kacangan dan buah-buahan. Ini Ministry of Healing halaman 316, 317. Jadi saya percaya perlu vegetarian, anak-anak kami vegetarian, cucu-cucu kami juga vegetarian, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah satu pola hidup yang baik, tetapi bukan oleh sebab makan daging dosa, tetapi oleh sebab kita tahu bahwa kalau kita makan daging, maka kita itu akan lebih mudah untuk sakit, saudara-saudara sekalian. Tulisan Roh Nubuat. Ya, diingatkan kepada kita, mereka memilih pernyataan yang dibuat berkenaan dengan beberapa artikel diet yang disajikan sebagai keberatan. Mereka memikirkan hal-hal ini dan menjadikannya sekuat mungkin, menenun ciri-ciri karakter mereka yang aneh dan tidak menyenangkan dengan pernyataan-pernyataan ini, dan membawanya bersama kekuatan yang lebih besar, dengan demikian menjadikan mereka ujian dan mengarah kepada ke tempat yang hanya membahayakan mereka. Ya. Nah, kami melihat mereka akan memilih dari kesaksian ekspresi terkuat, tanpa membawa atau membuat laporan tentang keadaan di mana peringatan dan peringatan-peringatan diberikan buat mereka yang berlaku dalam setiap kasus. Selalu ada orang yang siap untuk memahami karakter apapun yang dapat mereka gunakan untuk menjebak orang-orang ke ujian yang dekat dan berat. Memilih beberapa hal dalam kesaksian yang mereka berikan kepada mereka semua, ya, dan jijik daripada memenangkan jiwa. Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat ada yang coba ambil kutipan sedikit saja hanya untuk memukul orang lain. Ya, hanya untuk menghantam orang lain atau mencambuk. Ini yang kutipannya. Pesan yang dipilih maksudnya, oh ini adalah selected messages, ya. Google langsung terjemahkan jadi pesan yang dipilih. Oke. Baik. Janganlah
individu mengumpulkan pernyataan yang sangat kuat diberikan untuk individu dan keluarga, dan menggerakkan hal ini karena mereka ingin menggunakan cambuk dan memiliki beberapa ingin mengemudi. Artinya mereka mau coba mengendalikan sesuatu, kemudian coba mencambuk orang dengan apa? Dengan tulisan Mrs. White. Kenapa? Oh, orang ini masih makan daging. Ya, makan daging. Padahal dia makan daging mungkin hanya sebulan sekali. Dan itu pun hanya satu potong aja. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan sampai kita coba pemikiran ya menggunakan artinya masalah daging menjadi satu isu. So kalau seandainya orang yang makan daging tidak akan masuk surga atau makan ikan tidak masuk surga, oh Yesus tidak akan masuk surga, sebab Yesus juga makan daging waktu di dunia ini. Ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang saya coba katakan adalah untuk kesehatan. Saya sangat mendukung, kami tulis buku ya tentang makanan sehat. Kita tulis buku dan kita kabarkan, kita khotbahkan. Namun saya tidak pernah bahas ya bahwa kalau makan daging itu dosa. Saya juga tidak pernah bahas bahwa kalau makan daging tidak akan masuk surga. Dan juga kalau misalnya vegetarian akan selamat. Enggak. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, ya. Dan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, yang membawa kita untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi persekutuan, jangan menggunakan teori atau ujian yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Jadi ada orang yang bertanya, kenapa tidak ada masuk dalam peraturan jemaat soal vegetarian? Ya, sebab tidak Alkitabiah, ya. Jadi itulah sebabnya jangan menggunakan teori atau ujian yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Semua kita punya ujian persekutuan adalah berdasarkan kepada Alkitab. Baik, ujian persekutuan. Beberapa telah melakukan ujian palsu dan menjadikan gagasan dan gagasan mereka sendiri sebagai kriteria. Memperbesar hal-hal yang kurang penting menjadi ujian persekutuan Kristen dan mengikat beban berat pada orang lain. Demikianlah semangat kritik mencari kesalahan dan pertikaian telah datang dan telah menjadi luka besar ya bagi gereja. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita hindarkan. Baik, sekarang ada faktor yang ke-9, tidak mendukung gereja, dan tidak mendukung gereja di dalam soal apa? Persepuluhan, tidak terlibat dalam evangelisasi, dan menentang general conference. Oke, jadi kita akan coba lihat di sini berapa hal. Tidak mendukung dengan persepuluhan, perbendaharaan adalah pergerakan separate ke perpuluhan harus dikirimkan. Ya. Jadi itu kan kita harus masukkan ke perbendaharaan Tuhan. Jadi perbendaharaan itu adalah apa? Ya, pergerakan separate. Ya. Hotef memandang gereja sebagai penerima persepuluhan dan persembahan yang telah sedangkan jadi dia memandang gereja Advent sebagai penerima persepuluhan dan persembahan yang telah menyalahgunakan pembuatannya, membuatnya seolah-olah tujuan utama adalah untuk memberi makan, rumah, dan pakaian kepada para pendeta. Ini dari tulisannya daripada Victor Hotef, ya. Kemudian Testimony to the Minister halaman 60, saya tahu Anda mengabarkan bahwa kita tidak perlu membayar persepuluhan. Lepaskanlah sepatu dari kakimu, sebab tempat engkau berpijak adalah tanah yang kudus. Tuhan telah berbicara mengenai pemberian persepuluhan. Kemudian bagaimana seorang berani untuk berpikir dalam hatinya dengan usul untuk menahan persepuluhan dan persembahan dari Tuhan. Saudara, apakah engkau meninggalkan jalan? Aduh, ya, ambil kakimu, ya. Kembali ke jalan yang benar. Ya, tulisan Mrs. White. Kemudian, bahagian yang Allah telah asingkan untuk dirinya tidak boleh dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lain daripada apa yang ia telah tetapkan. Jangan seorang pun merasa bebas untuk menahan persepuluhannya untuk digunakan sesuai dengan keputusan dan pendapat mereka. Persepuluhan itu tidak boleh digunakan untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat atau untuk hal yang dianggap cocok, bahkan untuk hal-hal yang dianggap sebagai pekerjaan Tuhan, seperti misalnya untuk tongkat gembala, ya, untuk mengabarkan kabar kabar Elia. Saudara-saudara sekalian, jelas tujuannya oleh Roh Nubuat telah diterapkan kepada kita. B, tidak terlibat dalam organisasi.
Tuhan Allah sekarang tidak bekerja untuk membawa banyak jiwa ke dalam kebenarannya karena adanya anggota-anggota gereja yang belum pernah bertobat dan mereka yang pernah bertobat tetapi telah murtad kembali. Jadi oleh sebab ini katakannya yang penting adalah harus betul-betul bertobat baru mengabarkan. Yaitu kalau 144.000 itu sudah jadi. Kemudian dikatakan sementara Tuhan membawa, ini juga dikutipkan, tetapi kita harus lihat juga ini justru menjawab kepada mereka. Sementara Tuhan membawa masuk ke dalam sidang orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka setan juga pada waktu yang sama memasukkan orang-orang yang tidak bertobat ke dalam persekutuannya. Sementara Kristus menabur benih-benih yang baik, maka setan pun menabur benih-benih lalang. Ada dua pengaruh yang saling bertentangan yang terus berusaha terhadap anggota-anggota jemaat. Pengaruh-pengaruh yang satu sedang bekerja bagi penyucian sidang, sementara yang satunya berusaha untuk membuat umat Allah menyeleweng. Nah, masalahnya mereka menganggap bahwa mereka itu datang untuk menyucikan sidang, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi oleh sebab menyucikan sidang, maka tidak perlu untuk mengabarkan. Tetapi apakah yang Roh Nubuat katakan? Kita harus terlibat dalam evangelisasi. Di Desire of Ages halaman 822, apapun panggilan bagi seseorang dalam kehidupan, perhatiannya yang utama haruslah menarik jiwa bagi Kristus. Jadi, saya senang Saudara Daniel Tan satu waktu menjawab mereka soal ini dengan mengatakan, kelompok Davidian itu bekerja sama dengan setan untuk tidak mengabarkan Injil. Ya, sebab hal yang sangat, setan senang sekali kalau kita tidak kabar Injil. Dan kelompok Davidian tidak merasa itu, bahwa sudah sepaham dengan Injil untuk sudah sepaham dengan setan untuk tidak mengabarkan. Justru kita harus mengabarkan Injil, saudara-saudara sekalian, supaya banyak orang yang menerima keselamatan. Ingat, kita lihat kutipan ini. Pekabaran yang terdapat di dalam pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga harus dikabarkan ke seluruh bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Pekabaran tersebut harus menerangi kegelapan ke seluruh dunia dan melebar ke seluruh kepulauan. Tidak boleh, saya ulangi lagi, tidak boleh ada maksud manusia yang diizinkan untuk menghambat pekerjaan ini. Dan inilah pekabaran masa kini, bukan 144.000, saudara-saudara. Ya. Tetapi inilah pekabaran masa kini, yaitu pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga yang harus disebarkan ke seluruh bangsa. Tidak boleh ya dihambat pekabarannya. Kemudian yang berikut, faktor ketiga dari nomor 9 ini adalah menentang pimpinan. Hotef ya mempunyai pendapat tentang pemimpin-pemimpin gereja ya adalah sebagai berikut ya. Selalu menonjolkan diri ya, mereka tidak lebih baik daripada orang-orang Sanhedrin waktu zaman Yesus. Kemudian dia memandang mereka seperti menyalahgunakan bimbingan kerohanian. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin keagamaan yang telah menipu dirinya sendiri, mengajarkan doktrin yang salah, kemudian juga telah melalaikan akan keyakinan atau kepercayaan daripada orang-orang, ya, kepada nabi ataupun kepada Tuhan, ya. Jadi mereka sudah tidak memperhatikan kepercayaan yang telah diberikan kepada jabatan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih lanjut, oleh sebab kondisi dari gereja, ini sempat saya terjemahkan, maka gereja yang telah jatuh ini digambarkan sebagai salah satu kepala dari luka dari binatang yang menyerupai macan tutul, Wahyu 13. Sebab itu Hotef akan mengganti namanya setelah penyucian. Dan inilah yang menyebabkan 144.000 akan menjadi satu organisasi yang baru pada saat seruan nyaring. Saudara-saudara sekalian, ini menyebabkan 144.000 menjadi satu organisasi yang baru. Nama akan diganti, ya, dikatakan, ya, dan luka parah itu adalah gereja Advent. Nah, apa yang menjadi jawab kita? Testimonies volume 7 halaman 269. Kalimat ini yaitu Matius 18, 19 dan 20 tentang gereja menunjukkan adanya kekuatan pada segala zaman. Pada gereja telah diberikan kuasa untuk bertindak atas nama Kristus.
Ini adalah alat Tuhan untuk mempertahankan keteraturan dan disiplin di antara umat Tuhan. Kemudian tulisan Roh Nubuat lebih lanjut dalam Testimonies to the Minister, halaman 22 dan 23. Misi Suat menyebutkan bahwa sementara jemaat Laodikia relevan untuk gereja Advent, namun bukanlah untuk mengecewakan atau untuk membuat gereja putus asa. Tetapi gereja ditemplak, diperbaiki, dan dikejar, ya, itulah gereja yang akhirnya diterima dan diperbaiki. Sebab itu mereka yang menggunakan pekabaran untuk jemaat Laodikia untuk memecahkan gereja tidaklah mendapatkan tugas dari Tuhan. Jadi orang-orang yang coba menyalahkan pendeta Advent sudah begini pemimpin Advent, hanya supaya kita tidak percaya kepada pendeta Advent, ya. Sampai kalimat-kalimat dalam diskusi pun juga sudah tidak rasa hormat kepada pendeta-pendeta Advent, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, coba menemplak ini kesalahan ini dan sebagainya, dikatakan jelas sekali bahwa mereka bukanlah utusan daripada Tuhan. Oke, saudara-saudara sekalian, ya, justru kita ditemplak, diperbaiki supaya kita berubah, supaya kita diterima oleh Tuhan. Baik, Testimonies to the Minister halaman 51. Mereka yang memulai untuk mengabarkan pada tanggung jawabnya sendiri. Mereka yang mengaku diajar dan dipimpin oleh Tuhan. Dan pekerjaan mereka telah memecahkan gereja yang Tuhan telah bangun untuk bertahun-tahun. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah, mereka ini berada di pihak sebagai penipu besar. Janganlah percaya kepada mereka, ya. Jangan terima mereka. Tuhan tidak memberikan mereka pekerjaan ini. Jadi yang coba memecahkan, ya, seperti dipimpin oleh Tuhan, ya, padahal memecahkan gereja, ya. Ini adalah satu tindakan penipuan, ya, yang sangat berbahaya sekali. Itulah sebabnya kita harus usahakan bagaimana untuk tetap mempertahankan kebenaran, ya. Jangan khawatir, Tuhan beserta dengan kita. Baik, Testimoni sebelum 3 halaman 492. Saya telah diperlihatkan bahwa tidak boleh pertimbangan seorang pun diserahkan pada pertimbangan seseorang, tetapi ketika pengadilan General Conference, maksudnya pertimbangan General Conference, yang merupakan otoritas tertinggi yang Tuhan miliki di bumi, dilaksanakan, kemerdekaan pribadi, ya, dan penilaian pribadi tidak boleh dipertahankan, tetapi harus diserahkan. Bagaimanapun kita merasa benar dan sebagainya, tetapi kalau organisasi sudah katakan bahwa itu salah, kita harus serahkan. Kadang-kadang kadang-kadang saya merasa benar bahwa komite salah, tetapi kita harus percaya kepada keputusan komite. Sebab kenapa? Sebab saya pribadi itu bisa salah. Testimonies for the Church volume 5 halaman 284. Ya, saya lihat ada terjemahan bahasa Indonesia. Keraguan mereka, kecurigaan mereka, dan prasangka mereka kepada General Conference, semuanya sebab pengaruh setan. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau orang sudah coba menyalahkan, ya, mencurigai, dan sebagainya, kadang-kadang yang anehnya, mereka tidak kenal orang di GC itu bagaimana. Bagaimana orang di GC itu selalu berdoa untuk anggota. Bagaimana orang GC selalu berserah, perlu penyerahan, ya, dan bekerja keras, ya, walaupun COVID-19 ini mereka kerja terus, ya, dengan segala macam cara, walaupun kerja di rumah, tetapi betul-betul kerja keras, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, banyak tetap curiga bahwa sudah korupsilah ajaran. Masalahnya adalah oleh sebab kita tidak menyetujui ajaran daripada Victor Houteff yang sudah jelas sudah memanipulasi akan Alkitab dan Roh Nubuat. Baik, sekarang bagian 10 yang saya mau berikan adalah interpretasi yang fantastik. Kita ambil contoh apa? Masa 70 tahun subur di Mesir kuno dan 7 tahun, ya, dan 7 tahun kelaparan pada masa Yusuf menggambarkan sejarah dunia ini dibagi menjadi 2 bagian sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya itu. Sebelum Masehi dan setelah Masehi. Saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana seorang mempunyai satu interpretasi yang sedemikian rupa, ya, apa hubungannya antara masa subur di Mesir dengan sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Kemudian demikian juga pekerjaan Kristus tentang Yehezkiel 4, saudara-saudara.
bahwa gandum itu menggambarkan doktrin pembenaran oleh iman diajarkan oleh Martin Luther, jelai adalah doktrin Roh Kudus yang diajarkan oleh John Knox, kacang merah adalah doktrin anugerah yang diajarkan oleh Charles Wesley, kacang merah kecil adalah doktrin baptisan dari Alexander Campbell, Jawan adalah doktrin 2300 yang diajarkan oleh William Miller, Sequoia adalah ajaran ada Sabat dan bait suci yang diajarkan oleh Ellen G. White, ya. Banyak gambaran yang fantastik seperti yang diajarkan oleh pelajaran daripada Victor Houteff. Mereka ajarkan tentang ini. Saudara-saudara sekalian, salah satu saya tidak tahu kalau misalnya ada hadir di sini, sudah diendang meminta saya untuk memberikan interpretasi untuk 15 nubuatan. Saudara-saudara, buat apa kita pusing-pusing untuk membahas mengenai masalah itu yang interpretasinya adalah sesuai dengan interpretasi daripada Victor Houteff, saudara-saudara sekalian. Saya hanya berikan beberapa contoh saja bahwa semua ini menonjol kepada Victor Houteff. Ya, kita sudah sebutkan waktu renungan tadi. Coba bayangkan, ya, Matius 20 ayat 1-16. Oh, ini adalah Victor Houteff. Ya. Yehezkiel 4 ayat 9, oh ini adalah Victor Houteff. Semuanya itu mengarah kepada Victor Houteff. Zakaria 4, ya, itu adalah Victor Houteff. Ya. Jadi semua adalah menginterpretasikan pada pribadi. Padahal saya sudah sebutkan tadi bahwa inti daripada Injil adalah Yesus Kristus. Ya, keselamatan hanya melalui Dia. Tidak boleh kita menonjolkan akan diri kita sendiri. Baik. Nah, ini jawabannya. Dalam rangka mempertahankan doktrin yang keliru dan praktek yang tidak Kristen, beberapa orang akan mengambil bagian-bagian kitab yang terpisah dari konteksnya. Mungkin mengutip setengah atau satu ayat sebagai satu pembuktian poin mereka, ketika bagian sisanya akan menunjukkan makna yang berlawanan. Dengan kelicikan ular, kembali ini saya sudah sebutkan tadi, Great Controversy halaman 521, mereka membudidayakan diri mereka sendiri di belakang ucapan-ucapan terputus yang ditafsirkan sesuai dengan keinginan daging mereka. Demikianlah banyak orang dengan sengaja memutarbalikkan firman Allah. Yang lain yang memiliki imajinasi aktif memanfaatkan tokoh-tokoh dan simbol-simbol tulisan suci yang menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka. Dengan sedikit menganggap kesaksian kitab suci sebagai penterjemahnya. Saudara-saudara sekalian, jadi, dan dikatakan bahwa ini adalah penampilan yang aneh sebagai ajaran daripada Alkitab. Baik, itu kita masuk kepada ruang tanya-jawab, ya. Sudah kita bahas, dan kita akan coba lihat, ya, saudara-saudara sekalian, ya, ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf. Silakan Bapak Ibu yang ingin mempunyai pertanyaan boleh Ya, silakan Pak Lumban Raja. Terima kasih. Ingin saya tanya, apakah gereja MAHK seperti yang sekarang ini akan dibawa ke surga? Itu Pak. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Ya, masalah surga adalah masalah pribadi. Anggota MAHK, ya, ada yang sungguh-sungguh, ada juga yang tidak sungguh-sungguh. Sama seperti apa yang Alkitab katakan, ya, ada gandum, ada lalang. Tuhan tidak mengangkat secara organisasi, ya. Tetapi Tuhan itu angkat secara pribadi kita masing-masing, ya, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Alkitab ataupun oleh Roh Nubuat, ya. Jadi jangan mencampur baurkan dengan satu ajaran daripada Davidian yang seakan-akan hanya Davidian saja yang akan diangkat ke surga. Enggak. Ya. Apakah semua orang Davidian baik, Pak Marbun? Pak Nenggolan. Tidak. Oh, Pak Nenggolan. Tidak.
Oh, tidak semua kan? Kirim, ada juga yang kirim. Ya, oh, apalagi di Indonesia ada 3 macam ya. Iya. Ya, banyak. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, Pertanyaan saya, keselamatan kita adalah ya masalah pribadi. Kita membentuk tabiat Kristus. Gereja adalah sarana yang mendukung kita. Ya, gereja adalah kumpulan orang percaya, tetapi pada saat diberikan itu khotbah, ada yang mendengar, ada juga yang tidak. Ada yang betul-betul bertobat, tetapi ada juga sesuai dengan kutipan yang kita baca tadi, ada juga yang dimasukkan oleh setan. Jadi tidak pernah diselamatkan secara gereja, oke? Tetapi secara pribadi dan umat Tuhan ada di mana-mana, oke? pertanyaan saya Pak Pendeta, begini, apakah gereja kita ini, gereja MAK ini akan terjadi penyucian supaya berdiri gereja kudus yang tanpa dosa? Itu yang saya tanyakan. Saudara-saudara sekalian, penyucian berjalan sekarang ini. Ya. Penyucian itu berjalan sekarang ini. Setiap kita datang kepada Tuhan, kita disucikan. Kita dari sabat kepada sabat, ya, pada saat kita lebih bersekutu dengan Tuhan, kita makin disucikan. Kadang-kadang kita jatuh, kemudian kita bangun kembali. Ya, kita jatuh, kita dalam suatu proses penyucian. Ya, tetapi ada satu masa, ya, di mana tabiat Kristus sudah direfleksikan dalam diri umat Tuhan, ya. Itu adalah satu masa di mana Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci. Tetapi harus ingat, tidak selamanya berada dalam satu naungan, ya, gereja Masyihat ke-7. Ya. Sebab kita mengetahui bahwa banyak juga orang yang sungguh-sungguh dalam gereja yang lain. Kita percaya gereja Masyihat ke-7 adalah berdasarkan Alkitab, berdasarkan pada roh nubuat, ya. Kita bersyukur untuk itu, ya. Namun tidak semua, ya, dalam gereja itu adalah gandum, ada juga lalang. Tetapi masa pemisahan adalah waktu kiamat, kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi perbedaan faham dengan Davidian yang menyebutkan masa pemisahan itu adalah sebelum pintu kasihan tertutup. Pertanyaan berikut, Pak. Pertanyaan berikut. Oke, ini perhatian terakhir sebelum ada mungkin yang lain ya. Ya. Supaya kasih kesempatan kepada yang lain. Oke, tapi kita tenang Bapak Nainggolan ini bertanya. Baik, sebelum dijawab, sebelum diberikan kesempatan pertanyaan berikut, kita perlu tanya, apakah jawaban itu bisa berterima atau tidak? Jangan hanya mengajukan pertanyaan, tapi tidak bisa menerima. Sehingga yang dilakukan adalah mengelak dan mengelak dan mengelak. Karena grup ini dibentuk untuk jadi berkat. Kalau jadi berkat, kita harus akui tidak berterima. Kalau memang berterima, kita akui berterima. Karena biar bagaimanapun hati kita ini lebih keras daripada batu. Roh Tuhan tidak akan bisa buka hati kita kalau kita tidak mau mengakui kebenaran yang sudah disampaikan. Jadi itulah yang saya inginkan kepada Lai, apalagi Lai kan sudah lama mengenal Davidian dan dari Pentakosta jadi Davidian kan. No. Jadi kalau itu saya jawab, ada yang masuk, ada yang kurang pas gitu aja. Jadi saya lanjut pertanyaan. Pertanyaan berikut adalah, apakah hanya 144.000 yang akan selamat dari gereja MAK? Karena menurut General Conference hanya 144.000 yang akan selamat dari dunia. Itu terdapat di dalam tulisan General Conference di tahun 1955 itu. Di buku mana? Terima kasih. Di buku mana? Saya kalau dengar kutipan begitu lebih bagus ditunjukkan dan nanti saya coba lihat apakah betul atau tidak. Tetapi ya itu saya jawab ya bahwa yang akan selamat
bukan hanya 144.000. Ya, Orang hidup. pertama. Yang kedua, yang pertama yang saya sebutkan, yang ingin saya sebutkan, yang selamat bukan hanya 144.000. Yang kedua, jumlah 144.000 ya, itu tidak selamanya berarti literal. Oke. Itu bisa berarti simbolik, simbol ya. Itu bisa juga merupakan satu lambang daripada semua yang diselamatkan ya. Kalau membaca kepada buku Wahyu 12, 13, sebab tanda-tandanya itu sama, oke? Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kalau misalnya kita ada kesempatan. Jadi, kenapa sekarang 144.000 itu adalah simbolik, ya? Sebab kalau tidak simbolik, ya, Pak Nainggolan ini nggak bisa masuk di situ. Ya. Nggak ada yang bisa selamat, sebab itu 144.000 kan dari 12 suku orang Israel. Kita kan bukan orang Israel. Kita sebut ya Israel rohani, tetapi itu ya menunjukkan bahwa yang ditulis itu adalah sesuatu hal yang bersifat simbolik. Jadi simbolik secara suku, kemudian secara jumlah bisa simbolik, bisa benar. Jadi kita tidak perlu argumentasi mengenai masalah itu, tetapi saya percaya yang selamat akan lebih dari 144.000. Oke? Oke, terima kasih. Jelas? Bisa diterima dan baik? Amin, amin. Dilanjut kepada yang lain lah dulu, supaya jangan hanya berputar di satu orang. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan boleh present. Oke, Pak Denson Manik. Silakan. Oi, sorry. Bentar Pak Manik, kita buka dulu. Udah terbuka tadi? Belum terbuka ya? Ya. Sudah. Selamat malam, puji Tuhan. Apa dengar suara saya? Dengar. Oke, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hambanya Pendeta Kuntarap sudah sampaikan kebenaran malam hari ini. Saya baru tahu ada 10 penyimpangan yang lain. Ini mau saya sampaikan kepada teman-teman yang anggota Davidian yang ada di grup ini. Yesus berkali-kali menyampaikan akan muncul nabi palsu, guru-guru palsu dari jemaat itu. Kita ingat zaman rasul-rasul ada nabi palsu. Setelah jemaat yang ke-7 Laodikia muncul, Tuhan berikan ternyata banyak nabi palsu, guru palsu. Contoh seperti Advent Davidian. Saya nggak tahu Advent Conference, Advent Reformasi. Belakangan ini ada Advent Anti-Trinitas, ada Advent Sabat Lunar. Saya mau sampaikan kepada Saudara Lumban Raja, Dimun, dan kawan-kawan. Tinggalkanlah kepalsuan itu. Dengarkanlah bisikan Roh Kudus. Ini waktunya untuk bertobat, yang pertama. Itu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, saya mau bertanya. Tadi tentang perpuluhan. Saya dulu pernah mendengar ya semacam ajaran teman. Karena perpuluhan itu boleh dikasih kemana-mana. Termasuk ke panti asuhan, ke orang-orang miskin. Dia bilang begini, perpuluhan tidak harus ke gereja. Karena di Alkitab katakan, perpuluhan dibawa ke perbenaran Tuhan. Gereja itu bukan perbenaran Tuhan, itu kata orang itu. Saya nggak perlu sebut siapa namanya. Saya bilang begini, menurut Alkitab, di buku Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan di buku yang lain, harus ke organisasi zaman sekarang ini. Zaman dulu, zaman Israel, ke bait suci. Orang Levi yang memiliki. Tetapi, saya pernah melakukan seperti ini, Pendeta Kuntara. Saya punya penghasilan 2 sumbernya. Dari gaji tetap perusahaan, dari bisnis saya pribadi. Tentu dua-duanya halal. Suatu kali saya berpikir begini, karena saya dari kampung, dari Siantar, Tanah Jawa, saya kirim perpuluhan dari bisnis pribadi ke kampung, dari gaji tetap di jemaat saya beribadah di Jakarta sama di Semarang. Tapi kata teman saya begini, itu juga tidak bagus, saudara. Semua perpuluhan dari penghasilan harus di gereja di mana kita beribadah. Oh iya begitu. Akhirnya saya dapat punya kesimpulan begini. Kalau kita mau menginjil, biarlah kita sisihkan penghasilan kita itu 10% kan perpuluhan. Sekian persen terpadu, tergantung iman kita. Kemudian sekian persen persembahan khusus.
Di luar itu saya sisihkan persembahan penginjilan. Yang saya maksud begini, apakah memang kita salah mengirimkan perpuluhan ke gereja di mana kita, seperti saya dari kampung, dari tanah Jawa, karena di sana sumber penghasilan miskin. Kemudian saya kirim perpuluhan ke kampung, saya kirim persembahan terpadu ke kampung, sebagian di tempat ini. Tapi bukan dari satu sumber, karena saya punya 2 sumber penghasilan. Apakah kira-kira itu bertentangan? Karena sampai sekarang, kadang-kadang saya masih melakukan itu. Terima kasih, puji Tuhan, amin. Pendeta. Terima kasih. Yang dimaksud dengan perbendaharaan sesuai dengan yang dibahas dalam organisasi Advent adalah daerah di mana kita berada. Ya. Jadi kita masukkan itu ke jemaat, tetapi itu akan dikelola oleh daerah. Ya. Jadi ke jemaat itu kita masukkan ke gereja kita, tetapi itu akan ke daerah. Kenapa daerah? Sebab daerahlah yang mengelola akan pengabaran Injil di mana kita berada. Dan kenapa kita harus berikan ke tempat di mana kita berada? Oleh sebab kita kan dilayani di situ. Ya. Ya. Kerohanian kita dilayani di situ. Pendeta yang melawatkan bukan pendeta dari tanah Jawa yang akan melawat kita. Ya. Tetapi pendeta setempat yang melawat kita. Kalau ada kedukaan, pendeta kita lah yang akan menghibur kita. Ya. Kemudian kita mendapatkan makanan rohani dari gereja di mana kita berada. Jadi dengan demikian, ya, maka kita berikan di tempat kita berada. Namun demikian, ya, ada baik kita mendukung akan pekerjaan Tuhan di tempat dari mana kita berada, datang. Dan biarlah kita sisihkan, ya, sesuatu perkara yang bukan persepuluhan, kita sebut persepuluhan kedua, ya, apakah terpadu, ya, ataupun kelebihannya. Jadi kita berikan suatu hal yang lain. Sebab begini, soal persepuluhan itu, kalau memberi itu tidak usah kita takut. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. Ya. Sebab kalau kita memberi lebih banyak, kita akan terima lebih banyak. Ya. Itu pengalaman kami. Ya. Tidak perlu takut untuk memberi lebih banyak. Dan sebab saya anggota jemaat di sini, ya, maka saya memberikan persepuluhan saya di sini. Tetapi oleh sebab saya ada juga income di Indonesia, ya, kadang-kadang ada investasi dan sebagainya, maka kadang-kadang saya masukkan, ada yang ke Sumatera Selatan lah, kadang-kadang mau pergi ke daerah yang lain, ya. Jadi tergantung kepada suasana, ya, tempat yang membutuhkan akan pertolongan, ya, kadang-kadang untuk, ya, ada income masuk di Sumatera Utara, ya. Itu adalah untuk income saya yang ada di Indonesia, tetapi untuk misalnya income dari Amerika, maka saya berikan itu di Amerika. Oke? Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, ada satu pastor yang... Oh, ini saya lihat Frankie, saya punya murid, sudah lama tidak ketemu. Masih di Banjarmasin ini, Frankie Roring? Masih di Banjarmasin, Sir. Iya. Itu adalah kota yang saya tidak pernah kunjungi di Indonesia. Iya, besok-besok nanti kita atur, Sir. Harus tunggu COVID-19 selesai dulu. Amin. Ada satu pertanyaan, Sir, yang mengenai vegetarian ini, ya. Tadi saya mengikutinya bahwa vegetarian itu menyangkut kesehatan. Ya. Tapi ada satu kali saya baca di PPAC, saya lupa halamannya, menyebutkan bagi mereka yang belum meninggalkan makan daging, belum atau masih makan daging, satu kali kelak akan meninggalkan rombongan ini, ya, dan seterusnya. Ini apa tidak menyangkut keselamatan ini, Sir? Karena itu jelas betul kutipan itu, ya. Mohon, Sir, pencerahannya. Ya, ada dua kutipan yang sehubungan dengan itu, ya. Jadi salah satu mengatakan bahwa di antara umat yang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging itu akan
berhenti menjadi makanan mereka. Itu satu. Kemudian kita dapatkan kutipan lagi, ya, di antara orang yang menanti kedatangan Tuhan, maka ada yang masih ya makan daging akan meninggalkan akan rombongan dan tidak bersama lagi dengan ini. Ya, ya, saudara-saudara sekalian, yang menjadi satu-satunya penyebab keselamatan, ya, atau sumber keselamatan adalah apa? Hubungan kita dengan Kristus. Ya. Ya. Hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan kita itu hanyalah anugerah Tuhan. Dan hubungan dengan Kristuslah, ya, yang menyebabkan seorang itu ingin menurut kehendak Tuhan. Ya. Hubungan dengan Kristuslah yang menyebabkan seorang itu akan menurut, misalnya termasuk di dalam mempunyai pola hidup sehat. Dan hubungan dengan Kristus yang renggang, yang menyebabkan dia tidak mau untuk mengikuti akan prinsip kesehatan, yang akhirnya bukan hanya oleh sebab makanan itu sendiri, tetapi oleh sebab dia terpisah daripada Kristus, maka dia akan terpisah daripada umat Tuhan. Jadi hubungan dengan Kristus adalah penyebabnya. Ya. Jadi kalau seorang itu tidak erat dengan Kristus, jadi renggang daripada Kristus, maka ya dia akan coba mengadakan justifikasi soal makanan dan sebagainya, ya, dan seakan-akan bahwa itulah yang menyebabkan dia meninggalkan akan rombongan, tetapi yang utama, penyebab utama adalah terpisah daripada Yesus. Ya. Baik. Kembali, soal vegetarian itu untuk saya adalah satu hal yang sangat penting, namun jangan lupa tidak pernah menyelamatkan kita. Ya. Yang menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus, dan saya percaya ya bahwa kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, maka kita akan punya kerinduan untuk menurut kehendak-Nya dan termasuk mempunyai pola hidup yang sehat. Oke? Iya. Ada satu. Terima kasih, Sir, pencerahannya. Nah, puji Tuhan. Oke. Ada lagi yang lain? Ada satu pertanyaan yang disampaikan lewat chatting dari seorang Ibu Morin dari Jemaat Hang Tua Bali. Saya mau bertanya kenapa orang Davidian bilang katanya kalau wanita kalau ibadah itu harus pakai bandana begitu, maksudnya penutup kepala. Kok gitu? Betulnya di mana? Nah, dan memang benar kalau mau berdoa harus bertelut didengar Tuhan. Gimana caranya menanggapi orang Davidian yang bilang begitu? Saya mohon petunjuk karena ibu saya sudah belakangan Davidian. Tolong doakan supaya bisa bertobat. Mungkin sudah jadi Davidian barangkali. Tolong doakan supaya bisa bertobat. Ibu Morin kalau ada di sini boleh angkat tangan. Ibu Morin ada? Dengan nama Zakari Gabriel. Ya. Itulah pertanyaannya pendeta mengenai berkerudung pada waktu. Ya, Ibu, silakan, saya sudah buka mikrofon Ibu. Kalau Ibu mau berbicara atau menyampaikan, silakan. Shalom Pak Pendeta Kuntara, saya Maureen yang dulu di Hope Channel. Oke. Oh, ya. Apa kabar, Maureen? Puji Tuhan, sehat. Pak Pendeta, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Terima kasih. Puji Tuhan, saya sekarang di Bali. Begini Pendeta, saya mau tanya, kan ada yang bilang sama saya, jadi kita kalau berdoa atau ibadah, tiba-tiba ada yang bilang, oh harus pakai ini katanya, kepala, bandana. Terus kalau kita berdoa, harus bertelut supaya didengar Tuhan. Kalau tidak bertelut itu tidak layak katanya gitu. Terus saya mau minta pendapat dari pendeta, itu benarnya di mana ya? Karena ibu saya ya tolong doakan, dia udah ikut ajaran itu. Saya kaget karena dia udah ikut ajaran Davidian. Jadi saya mau pelajari lebih lagi bagaimana ini ya. Terus kita menanggapinya bagaimana? Gitu sih. Tolong minta didoakan juga ya. Makasih. Amin. Terima Oke. kasih Bu Morin. Ini satu hal yang kita harus berhati-hati. Kadang-kadang menggunakan sesuatu hal-hal yang kecil-kecil, ya,
yang seakan-akan membuat kita lebih diterima oleh Tuhan. Ya. Tidak ada sesuatu, sampaikan kepada Ibu Remorin, tidak ada sesuatu yang kita buat yang bisa layak di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada. Ya. Bagaimanapun kita berusaha jadi baik, ya, maka kebaikan kita itu hanyalah sebagai kain busuk saja. Ya. Kain lara disebutkan. Jadi jangan rasa bahwa kita itu jadi lebih baik kalau kita, artinya Tuhan itu lebih terima kita oleh sebab vegetarian. Tuhan itu akan lebih terima kita kalau kita berlutut. Tuhan itu lebih terima kita kalau kita pakai penutup kepala. Ya. Jangan sampai soal-soal yang demikian menjadi penghalang, ya, untuk kita untuk menerima kasih anugerah Tuhan, sebab keselamatan itu hanyalah kasih karunia. Dan yang kita buat adalah sambutan kepada Tuhan. Jadi sebagai suatu sambutan kepada Tuhan, maka kita boleh mengasihi Dia, ya, dan kita bisa datang kepadanya sebagaimana kita ada. Berdoa dengan tutup kepala itu adalah sesuai dengan tradisi yang terjadi, ya, di tempat-tempat tertentu, dan memang tertulis di dalam buku Korintus, ya, di mana bagus pakai tutup kepala, dan memang ada juga orang yang berdoa dengan tutup kepala. Tetapi apakah berarti bahwa kalau misalnya tidak tutup kepala Tuhan tidak dengar? Ya. Tuhan begitu mencintai kita, tutup kepala atau tidak tutup kepala bukan menjadi masalah. Berlutut. Apakah hanya dengan berlutut Tuhan terima kita? Sedangkan Raja Hizkia berdoa pada saat dia berbaring. Dan Tuhan dengar doanya sampai dia 15 tahun umurnya ditambahkan. Dia tidak berlutut, dia waktu itu berdoa dengan berbaring. Alkitab, ya, kita dapatkan ayat-ayat yang menyebutkan orang-orang berdiri sambil berdoa. Itu cerita Yesus, ya, berdiri dan berdoa. Atau ada yang berdiri dan mengangkat tangan. Ada yang tersungkur, ya, artinya berlutut. Jadi kalau kita akan berlutut bagus, Mrs. White sendiri mengatakan baik untuk berlutut, ya. Namun Mrs. White juga dalam pengalaman sering dia berdoa berdiri. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan mendengar kita dan mengasihi kita, ya, bukan oleh sebab apa yang kita buat, tetapi Tuhan mengasihi kita sesuai dengan kasih karunia-Nya yang besar. Keselamatan adalah kasih karunia, dan kita harus menyambut kepada kasih karunia Tuhan, dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kita buat menyebabkan kita diterima atau tidak oleh Tuhan. Sebab Tuhan menerima kita pada saat kita berdosa. Ya. Tuhan menerima kita pada saat kita berdosa. Dan kita, ya, boleh datang sebagaimana kita ada, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita senantiasa. Mudah-mudahan menjawab itu pertanyaan. Baik, terima kasih. Masih adakah pertanyaan lagi? Oke. Boleh dilambaikan tangan? Ya, Bapak Dirjon Sitohang. Terima kasih, Maureen. Saya lihat jempolnya. Oh. Setiap hari Senin saya bicara untuk rumah tangga, apa namanya, ya, Hope Channel. Baik, baik. Hari Senin jam 7 di Hope Channel. Kami ada juga live, jadi tanya jawab langsung dalam acara rumah tangga. Oke. Silakan buka. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Dirjon Sitohang, Pak Sitohang. Saya sudah unmute, silakan buka. Klik dia punya gambar mikrofon. Oke. Ya, silakan Pak Dirjon. Baik, selamat malam dari Indonesia, Pak Kuntaraf. Selamat pagi dari Amerika, Saudara Sitohang.
Oke. Pertanyaan saya ini barangkali tidak menyangkut doktrin, tetapi ada seperti apa yang saya tangkap dari kelompok Dividian ini seolah-olah bahwa 144.000 ini adalah jumlah kelompok secara literal yang disucikan, yang dikhususkan. Lalu seolah-olah mereka menganggap bahwa itu adalah kelompok mereka itu sendiri. Lalu yang saya mau tanyakan sekarang, mungkin saya tidak tahu kalau Pendeta Kuntara punya data, sudah kira-kira berapa anggota mereka ini sekarang? Jangan-jangan kalau sudah genap 144.000 maka Yesus akan datang. Terima kasih Pak Kuntara. Iya, ya. Oke, bagus. Mereka sudah bergerak 90.000, sudah 90 tahun, ya. Jadi selama 90 tahun ini, ya, mulai dari kecil, kemudian pernah bertumbuh, kemudian pecah, ya. Sesudah meninggalnya Victor Houteff, ya, mereka punya ajaran yang salah, ya, mempunyai satu nubuatan tentu. Apa yang terjadi tahun 1959, katanya mereka akan terangkat menuju ke Israel. Kemudian ternyata tidak terpenuhi, padahal orang-orang sudah ada 500 orang kumpul di Waco. Akhirnya mereka jadi tercerai-berai, akhirnya dibubarkan. Kemudian muncul lagi kelompok-kelompok kecil, ya. Jadi itulah sebabnya saya pernah tanya kepada saudara Nainggolan, ya, ada berapa? Katanya mungkin ada sekitar 10.000, ya. Wah, jadi jauh, masih jauh dari 144.000, ya. Dan saya tanya di Indonesia berapa? Mungkin ada 200 katanya. Ya. Saya tidak tahu ini betul atau tidak, ya, sebab kita belum ada data yang pasti, ya. Hanya kita mengetahui bahwa doktrin daripada Davidian, ya, itu 144.000, ya, kita sendiri meragukan bahwa itu adalah jumlah yang literal, ya. Sebab kalau itulah literal, ya, nggak ada orang Indonesia yang bisa masuk. Nggak ada yang orang bisa masuk 144.000, sebab itu hanya untuk orang Israel saja dari 12 suku. Ya. Jadi kalau itu adalah simbolik, ya, 144.000 adalah simbolik, ya, itu jumlahnya juga bisa simbolik, ya. Jadi tetapi kembali kepada tulisan Mrs. White adalah kita tidak usah pusing dengan 144.000. Jangan perdebatkan. Itu yang dikatakan oleh Mrs. White, ya. Selalu diperjuangkan, dibahas, ya. Dan oleh sebab membicarakan banyak 144.000, mereka tidak mengikuti evangelisasi, ya. Padahal itu evangelisasi peranannya sangat penting sekali untuk umat Tuhan. Oke, jadi itu saja, saudara Tuhan. Baik, ada satu pertanyaan masuk dari yang melihat di YouTube, ya. Boleh ditanya, Pastor? Boleh. Ya, Pak Pendeta, saya pengen tanya ke Pendeta Kuntara, bagaimana nasib jemaat yang tidak memelihara hari Sabat, tetapi seharusnya jemaat itu tidak mau berusaha merubah tabiat karena sudah pernah mendengarkan pekabaran tersebut. Dan bagaimana nasib jemaat yang tidak memelihara Sabat karena tidak tahu kebenaran itu? Berarti ada dua, Pastor. Satu, mereka yang tidak mau memelihara Sabat, dan tidak mau berubah tabiatnya, dan sudah mendengarkan. Dan satu lagi, bagaimana nasib mereka atau jemaat yang tidak memelihara Sabat karena tidak tahu kebenaran. Terima kasih, Pastor. Oke. Pertama, Tuhan akan menghukum kita sesuai dengan terang yang kita miliki. Kalau memang kita tidak tahu, ya, itu tidak dihukumkan kepada kita. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk mencari tahu. Ada orang yang tidak tahu oleh sebab dia tidak mau cari tahu. Jadi ada buku yang bisa dibeli tapi dia tidak mau beli buku, misalnya, ya. Atau ada situs-situs, ya,
yang memberikan kebenaran, tetapi dia tidak mau untuk membuka ataupun mencari kebenaran. Jadi kepada kita akan diminta pertanggungjawab ya untuk semua kesempatan-kesempatan yang kita miliki untuk menurut akan kehendak Tuhan. Ya. Jadi akan diminta pertanggungjawab. Apalagi kalau orang itu sudah tahu tetapi tidak mau ya dan merasa diri benar. Namun ya saya ingin sampaikan ialah bahwa Tuhan itu mencintai kita dan Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita. Ya. Tuhan bisa berbicara dengan segala macam cara. Ya. Dan seperti sekarang kita dalam masa COVID-19, ya, dan harus tinggal di rumah masing-masing, tetapi Tuhan kasih kesempatan di mana kita bisa belajar firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menggunakan cara internet. Tuhan bisa menggunakan Facebook, Zoom, ataupun YouTube, dan sebagainya. Dan kepada kita diberikan kesempatan. Ya. Dan salah satu apa yang akan terjadi di akhir zaman ialah ya sesudah kerajaan 1000 tahun ya sebelum orang jahat dimusnahkan, masing-masing akan melihat panorama daripada kehidupan masing-masing dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menurut firman Tuhan. Melalui orang tua, melalui sekolah, melalui pendeta, melalui televisi, melalui buku-buku. Tuhan kasih kesempatan kepada masing-masing. Ya. Dan mereka lihat bahwa bagaimana mereka mengeraskan hati, sampai akhirnya mereka sadari ya bahwa mereka telah mengeraskan hati dan mereka layak untuk dihukum atau dimusnahkan. Ya. Dan mereka merasa sangat pedih, ya, bukan pedihnya oleh sebab api neraka, tetapi merasa pedih terpisah daripada Tuhan yang telah begitu mencintai mereka, telah coba membimbing mereka dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita berusaha untuk tetap menjangkau. Ya, Tuhan itu ajaib sekali ya dalam kasih-Nya untuk supaya kita memberikan kebenaran kepada orang lain, dan mereka yang mempunyai kesempatan hendaklah mengambil mengambil kesempatan itu untuk mengasihi Tuhan, menerima Tuhan, dan juga menurut kehendak Tuhan. Oke? Baik, terima kasih. Ya, ini kelihatannya sudah mau 3 jam ini. Oh enggak, ya, mau 2 jam ya. Oke, 10 menit lagi. Ya. Silakan, Bapak Ibu sekalian, masih ada kira-kira yang mau berikan pertanyaan? Boleh dilambaikan tangan. Baik. Kalau tidak ada lagi? Baik, kepada saudara-saudara mungkin sebelum kita berundur, kalau saudara-saudara ada yang ingin menggunakan audio Logusion tadi, yang 500 sekian nomor itu, silakan minta kepada saya akan bagikan kepada saudara karena saya dapatkan free, sehingga bisa saudara menggunakan Zoom ini seperti yang saya gunakan tadi untuk mengajak jemaat bernyanyi dan kemudian tetap ada suasana yang indah dalam perbuatan. Silakan mohonkan ke saya di nomor yang saya sudah berikan di layar atau di Zoom kita malam ini. Terima kasih. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin sebagai informasi, Pastor, untuk sahabat berikutnya, kira-kira materi kita apa? Kalau ada satu judul yang saya mau berikan, ya. Judulnya adalah Jikalau Anda Belajar Davidian. Oke. Catat MC supaya nanti kita publikasinya lebih bagus. Ya. Oke, Pastor, mantap. Ya. Jikalau Anda Belajar Davidian. Itulah judulnya. Baik. Oke. Mungkin bagaimana, Pastor, kalau kita libatkan Pendeta Manulang untuk berikan seperti renungan pembuka? Oh, boleh. Ya. Nanti kami ganti-gantian. Ya. Beliau dulu, biar saya ikuti nanti beliau, karena dia senior saya. Iya. Ya, kebetulan dia murid saya yang baik itu.
Amin, amin. Baik, Pendeta Manulang sudah dengarkan, jadi siapkan materi untuk renungan. Pendeta Manulang, sahabat depan. Ya. Ya. Renungan sekitar. Boleh? Saya Ya. sedikit kasih komen. Iya, silakan, Pendeta, silakan. Oke. Terima kasih sudah kita dengarkan pemaparan yang sangat bagus dari hamba Tuhan Pendeta Kuntara. Saya hanya sedikit memberikan penekanan khusus. Jadi memang sepanjang saya baca itu tulisan Victor Houteff DKK, termasuk tulisannya John Trenate, sebenarnya benang merah yang mereka sampaikan ialah bahwa tulisan Ellen White itu katanya selaras dengan tulisan Victor Houteff. Jadi kalau mau kita sebutkan tesisnya itu ialah bahwa tulisan Victor Houteff itu harmonis, baik dengan Alkitab maupun dengan tulisan Roh Nubuat. Tetapi pada saat membaca terbitan-terbitan Davidian, sangat banyak sekali yang sangat bertentangan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat, common sense yang diberikan Tuhan kepada kita, sederhana saja. Misalnya seperti tadi itu yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Kuntara. Ellen White berkata bahwa hujan akhir itu terjadi pada hari Pentakosta dan akan diturunkan lagi menjelang penutupan sejarah dunia. Tapi Victor Houteff berkata, hujan awal itu adalah tulisan Ellen White, dan hujan akhir itu tulisan Victor Houteff. Ini kan sudah jelas beda. Jadi sebenarnya, satu poin saja kita lihat bahwa memang itu tidak selaras. Ngapain lagi kita seperti ngotot lagi, ya? Maksud saya, baca-baca yang lain, seolah-olah itu tadi seperti dikatakan hamba Tuhan Pendeta Kuntara, seolah-olah mata kita itu terkunci, tertutup. Sudah jelas berbeda, tapi masih berkutat aja di tulisan Victor Houteff. Jadi kalau saya bisa kasih mungkin seperti analogi ya, ini interpretasi Victor Houteff ini sudah seperti kacamata buat pembaca dari kaum Davidian. Tak mau mereka lepaskan satu ayat saja atau beberapa ayat, semua ayat itu selalu dibaca melalui kacamata Victor Houteff. Jadi apapun yang kita katakan, kita sudah tunjukkan. Seperti pengalaman saya sampaikan pernah, 6 bulan saya pergi ke Jemaat Cibalanga tiap Rabu malam, 6 bulan, ya, untuk membahas beberapa, ya, semampunya selama 6 bulan itu membahas doktrin Davidian. Walaupun kita sudah terangkan, kita bawa Alkitab, kita bawa tulisannya White, karena waktu itu belum ada digital ya. Tetapi sudah selesai, bagaimana kita bilang? Katanya, itu nggak benar yang pendeta katakan, ini yang benar katanya. Jadi kita itu seperti apa ya? Seperti usaha yang sia-sia. Saya dimasukkan di Bible study jam 11. Di situ pun kita sudah paparkan, tapi tidak bisa juga. Karena kacamata itu tidak mereka lepaskan. Mungkin sudah diikat pakai apa gitu ya, sudah dilas mungkin ya. Jadi saya sangat sedih. Iya. Sebenarnya kalau mereka mau melepaskan kacamata Victor Houteff itu, satu poin saja langsung mereka taubat itu. Tapi itulah, mungkin sudah dirantai. Jadi hanya Tuhanlah yang sanggup menyadarkan mereka. Begitu. Terima kasih. Amin. Saya percaya Pak Saudara Manulang, Pendeta Manulang, ya, bahwa tidak sia-sia ya usaha kita. Syukurlah. Salah satu yang ikut di sini sekarang adalah simpatisan dari Davidian. Iya. Ya. Ya. Kemudian dia sudah minta bahan-bahan dan saya selalu hadir dan dia sudah melihat, sebab dia pikir tulisan Roh Nubuat, Davidian itu didukung oleh Roh Nubuat. Padahal bertentangan. Sudah diberikan bukti-bukti, akhirnya dia ya melihat bahwa ternyata salah ajaran Davidian. Iya. Jadi kalau bisa menarik satu saja sudah bagus itu. Ya, begitu. Dan orang ini ya sampai saya lihat namanya ada di sini, ya ikut. Kemudian ada salah satu orang yang juga ikut sini yang punya buku banyak sekali, buku Davidian. Begitu mengikuti akan acara ini, dia itu Zoom tentang Davidian, langsung dia buang semua buku-buku Davidian. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Jadi kita percaya bahwa usaha kita tetap dengan pertolongan Tuhan menyampaikan sesuatu yang benar dan tetap berusaha ya.
Dan kita harapkan bahwa ada hasilnya juga, ya. Amin. Dan biarlah Roh Tuhan yang bekerja. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, biar kita tutup dengan doa. Baik, mungkin kita cukupkan, buktinya sudah banyak juga yang terdiam. Jadi sebagai prakata penutupan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali jangan lupa, tidak ada orang yang sanggup melawan kekuatan setan tanpa sebuah pertolongan. Pertolongan pertamanya adalah firman Tuhan, pertolongan keduanya adalah minta Roh Kudus, pertolongan ketiganya adalah hubungan yang erat melalui doa yang terus-menerus kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita berterima kasih karena kita punya pimpinan-pimpinan yang selalu memberikan kita suatu pembekalan yang luar biasa melalui Zoom ini. Dan perlu diketahui bahwa Zoom ini mampu menampung 500 orang. Saya berusaha mempublikasikannya kepada teman-teman, saudara juga mari terbeban untuk mempublikasikannya. Karena tidak gampang untuk datang membawakan seminar-seminar ini. Tidak mungkin mudah juga untuk mengundang seseorang di zaman COVID ini. Sementara COVID ini berjalan, yang lain juga bikin Zoom-nya. Saudara lihat bagaimana pengajaran-pengajaran sekarang Zoom di mana-mana. Baik dari Advent, baik dari non-Advent, baik dari kelompok Trinitarian, baik dari kelompok Renditoran, apalagi Renditoran saya lihat, di mana-mana dia begitu luar biasa. Jadi, mari kita manfaatkan, kita berikan pengertian mengapa kita berusaha untuk membentuk Zoom ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk memelihara gereja ini. Saya mau kutip satu ayat dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Kamulah yang ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menjadi penjaga kawanan domba Allah. Karena itu tanggung jawab kita besar. Dan karena itulah begitu Pendeta Kuntara mengatakan, bagaimana kalau kita buat pertemuan Zoom? Kami sangat senang dan kami sambut. Berterima kasih juga kepada Saudara Loran yang sudah berusaha untuk mengumpulkan banyak orang untuk masuk dalam Zoom ini. Mari kita, saudara-saudara, begitu saudara mendapatkan pemberitahuan untuk masuk dalam Zoom ini hari Rabu, langsung di-forward ke jemaat kita. Supaya lebih banyak yang ikut. Kami juga berusaha untuk memforwardnya, menyiarkannya lewat YouTube. Dan kita berterima kasih, ternyata di YouTube banyak yang masuk. Hanya saya belum pantau semua berapa banyak yang menonton. Tapi kita ada Ibu Endang tidak masuk di sini, ternyata ada di YouTube. Ada juga beberapa yang lain yang saya lihat tadi sebentar, yang juga memberikan pertanyaan tadi, juga dari YouTube. Semoga Tuhan memberkati kita, dan semoga kita dapat dikuatkan, karena tidak lama lagi kita akan tiba pada hari di mana Yesus akan menyambut kita. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada kita semua, khususnya kepada Pendeta Kuntaraf, yang sudah memberikan pelajaran yang begitu baik kepada kita. Kita akan ketemu Kamis mendatang, tanggal 11 Juni, ya, pukul 6.30 sore. Ya, jam 6 kita sudah buka, supaya Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan kita akan tutup dengan doa. Kami mohon Pendeta JF Manulang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah segala pujian, sembah hormat kami kepadamu. Amin. Engkau layak menerima semuanya itu. Amin. Tuhan sudah menjadikan kami. Tuhan sudah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Bahkan Engkau memanggil kami jadi umat-umat-Mu. Bahkan Tuhan percayakan kepada kami satu tugas yang mulia untuk mengabarkan Injil yang kekal kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, khususnya di tempat kami masing-masing berada. Oh Tuhan, pada malam hari ini, kami sudah membahas kebenaran firman Tuhan untuk mengevaluasi dalam terang firman Tuhan, yaitu tulisan-tulisan Victor Houteff dan kawan-kawan, di mana Tuhan, tulisan mereka mengaku selaras dengan firman Tuhan, tetapi sudah terbukti Tuhan tidak selaras. Karena itu Bapa, tolonglah kami Tuhan, supaya kami setia kepada firman. Dan bagi rekan-rekan kami yang mungkin masih bergumul, kiranya Roh Kudus bekerja, agar mereka melihat
dengan kuasa Roh Kudus kebenaran pembahasan pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, pada waktu kami mau istirahat, lindungi dan jagai kami, supaya kami tetap sehat, dan dapat melakukan semua tugas-tugas pelayanan kami. Berkati rumah tangga kami, dan seluruh keluarga besar di mana kami ada. Dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Kuntaro, beserta seluruh anggota keluarganya. Kami serahkan ya Bapak, jiwa kami kepadamu. Lindungi dan jagai kami, dan gunakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga peralatan-peralatan yang kami gunakan minggu depan, biar dapat berfungsi dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pendeta Kuntaro. Bye-bye semua. Ya, Salam. Sampai ketemu lagi. Bye. terima kasih semuanya. Baik, silakan. Ya. Baik, bagi saudara-saudara yang menginginkan tadi lagu Sion tadi, karena ini hampir 1,2 GB, jadi nanti akan saya kirimkan share share filenya ya dalam bentuk link. Saudara bisa buka nanti di drive saya, di drive namanya Joseph Ringo. Jadi saudara tinggal hubungi saya saja dengan WA tadi di nomor 0815 1353 1050. Kita akan bagikan kepada saudara-saudara karena kami juga pakai dalam kebaktian Sekolah Sabat dan Hari Sabat kami, sehingga suara piano kami tidak samar-samar, tapi jelas melalui musik. Seperti tadi, jelas bukan? Jelas Pendeta. Oke, itulah makanya kami sangat senang membagi apa yang bisa menguatkan kita semua, karena kami dapatkan free, kami akan berikan juga free. Tuhan berkatkan kita, berkat yang limpah, kita mau juga melimpahi orang lain dengan berkat itu. Mungkin itu yang bisa kita berikan kepada semua partisipan yang ada di sini, sehingga ada kesan. Tapi berkenalan dulu dengan aparat saya, Dirjen Sitohang, Horas Aparat. Saya Pendeta Joseph Ringo dari Jemaat Cisalak. Ada 2 kalian yang punya nama Dirjen Sitohang, Mbak. Satu di Sebanga, satu itulah Aparat. Di mana sekarang berjemaat Aparat? Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Iya. Sudah berapa anak Aparatku? 3 putri. Putri semua ya? Berarti Ya. dari kamu lah putri.